Halo guys, selamat datang di Calon Rebahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Oblivion. Film Oblivion terjadi pada tahun 2077 saat bumi hancur akibat perang dengan makhluk luar angkasa yang telah menyebabkan umat manusia pindah ke Titan, di mana seorang Jack Harper dan Victoria dikirim kembali ke bumi untuk melindungi dan memperbaiki drone yang digunakan untuk melawan makhluk luar angkasa yang berada di bumi dan melindungi sebuah pembangkit energi untuk kelangsungan hidup manusia di Titan. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum dimulai, persiapkan diri kalian, cari posisi yang enak dan rebahan. Film diawali dengan mimpi seseorang yang bernama Jack Harper di kota New York, di mana dia melihat seorang wanita di sana. Dan dia mengatakan bahwa mimpi itu seperti nyata, dan dia selalu dihantui oleh mimpi-mimpi aneh tersebut. Di mana sekarang tahun 2077, 5 tahun sebelum dia mendapat perintah untuk menghapus ingatannya, di mana Jack dan Victoria ditugaskan dalam suatu misi, dan dalam 2 minggu lagi mereka akan menyelesaikan misinya dan bergabung dengan umat manusia lainnya di Titan, di mana Titan adalah bulan terbesar planet Saturnus. Dan Jack menjelaskan kondisi saat ini, di mana bumi mengalami kehancuran sejak setengah abad yang lalu, yang diakibatkan oleh makhluk asing bernama Scavenger yang telah menghancurkan bulan, di mana tanpa bulan bumi menjadi kacau, dan menyebabkan gempa bumi yang menghancurkan seluruh kota, serta tsunami yang menyapu bersih sisa-sisanya. Kemudian makhluk asing itu pun datang melakukan invasi ke bumi. Tetapi umat manusia melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata nuklir untuk memusnahkan makhluk tersebut, di mana umat manusia pun berhasil memenangkan pertempuran itu. Tetapi harus kehilangan bumi yang hancur akibat radiasi nuklir yang membuatnya terkontaminasi, di mana manusia yang tersisa harus mengungsi dari planet bumi. Sehingga umat manusia membangun TED, yaitu sebagai pusat kontrol. Sementara itu, sebelum melakukan perpindahan ke Titan, Jack dan Victoria ditugaskan untuk melindungi Hydro-Rig, yaitu mesin untuk mengambil air yang akan dijadikan sumber energi untuk koloni baru, di mana Jack ditugaskan sebagai teknisi untuk melakukan perawatan terhadap drone-drone penjaga yang membantu melindungi Hydro-Rig. Sedangkan Victoria ditugaskan mengawasi dan melindungi Jack melalui tower dan berkoordinasi dengan Sally di pusat kontrol. Morning, Bob. Suatu hari ketika Jack sedang menjalani rutinitasnya untuk berpatroli, tiba-tiba Victoria melaporkan bahwa dia mendeteksi 2 drone mengalami kerusakan yang disebabkan oleh serangan para Scavenger. Dan Jack pun langsung pergi ke sana sesuai lokasi yang diberikan Victoria. Hingga Jack pun berhasil menemukan drone tersebut dan mulai memperbaikinya. Ketika Jack menceritakan tentang tempat jatuhnya drone pada Victoria, di sana terlihat ada yang sedang memantau pergerakan Jack. Beberapa menit kemudian setelah drone diperbaiki, tiba-tiba saja Victoria mendeteksi makhluk hidup tak dikenal, dan ternyata itu hanyalah seekor anjing. Dan Jack pun segera mengusir anjing itu dikarenakan drone yang diperbaikinya akan segera aktif. Kemudian drone itu memeriksa seluruh area di sekitar sana, dan setelah semuanya aman, drone itu pun langsung pergi. Kemudian Jack melanjutkan tugas untuk menemukan drone lainnya dengan menggunakan motornya. Di sana Jack berhasil menemukan lokasi drone 172, di mana drone itu terjatuh ke dalam sebuah lubang.
Kemudian Jack mulai mencari ke dalam lubang tersebut, di mana tempat itu adalah sebuah perpustakaan, dan Jack menemukan drone itu yang ditutupi oleh kain. Ketika dia membukanya, ternyata itu hanyalah sebuah globe yang terdapat alat pelacak drone 172. Dan ternyata itu hanyalah perangkap yang dipasang oleh para scavenger, hingga Jack pun mulai bersiaga dan segera pergi dari sana. Saat dia hendak naik kembali, sayangnya tali penarik Jack terputus dan membuatnya terjatuh. Di mana Jack sudah terpojok, beruntung Victoria berhasil mengirimkan sebuah drone untuk membantu Jack. Hingga seluruh scavenger dimusnahkan tanpa ada yang tersisa. Ketika kembali ke atas, ternyata motor miliknya telah dicuri oleh para scavenger itu. Dan Jack pun berhasil kembali ke tower dengan selamat. Setelah itu dia membaca buku yang didapatkannya di perpustakaan. Tak lama dari itu, Victoria datang untuk mengajaknya makan malam. Keesokan paginya, Jack melihat ada ledakan dari salah satu hidrolik, di mana para scavenger berhasil menghancurkan hidrolik menggunakan sel bahan bakar curian. Di mana Sally pun kesal atas keteledoran Jack dan Victoria yang tidak bisa menjaga hidro dengan baik. Pada akhirnya, Sally mengirimkan beberapa drone lagi untuk mengamankan hidro lain yang masih berfungsi. Selain itu, Jack menemukan sinyal yang tidak dikenal, hingga Victoria pun langsung mengarahkan Jack pada lokasi tersebut, di mana Jack kembali teringat akan mimpinya yang sedang berada di gedung itu bersama seseorang wanita. Di dalam gedung, dia menemukan sebuah alat semacam penguat sinyal. Menurut Jack, kemungkinan gedung itu digunakan sebagai antena oleh para scavenger, di mana sinyal itu memberikan koordinat yang mengarah pada area 17, di mana di area itu tidak ditemukan hal yang aneh oleh Victoria. Maka dari itu, Jack memutuskan untuk memotong kabelnya. Kemudian dia pun langsung pergi dari sana menuju batas wilayah radiasi, dan dia melaporkan kepada Victoria bahwa komunikasi akan terputus untuk sementara waktu. Ternyata di sana Jack diam-diam membangun sebuah rumah di dekat danau, di mana dia melakukan kegiatan yang dia rindukan sebelum planet bumi ini hancur. Sepertinya itu adalah satu-satunya tempat yang tidak terkena dampak radiasi nuklir, hingga dia pun menikmatinya. Lalu tiba-tiba saja Jack melihat sebuah objek jatuh dari luar angkasa, dan dia pun langsung melaporkan hal ini kepada Victoria, di mana Victoria sudah mengetahuinya juga. Menurut dia, objek itu akan jatuh ke area 17 sesuai dengan koordinat pada pemancar sinyal yang Jack temukan sebelumnya. Dan Jack segera menuju ke tempat itu, di mana Sally menyuruh Victoria untuk memberitahu Jack untuk kembali karena Sally sudah mengerahkan drone untuk ke sana. Tetapi Jack menolaknya dan dia terus melanjutkan misinya untuk mendatangi lokasi tersebut. Setibanya di sana, Jack sangat terkejut menemukan beberapa manusia yang berada di dalam tabung. Tower, we've got survivors. Dan di sana Jack menemukan seorang wanita yang selama ini menghantui mimpinya. Tiba-tiba drone datang menghancurkan tabung-tabung yang berisi manusia tersebut, dan Jack pun berusaha melaporkannya pada Victoria, di mana Victoria tak bisa berbuat apa-apa karena Ted sedang offline, sehingga tidak bisa menghubungi Sally. Hingga Jack berusaha menghadang drone itu untuk melindungi wanita yang berada di dalam tabung. Beruntung drone itu tidak bisa menembak Jack karena Jack terdeteksi sebagai petugas Ted, dan drone itu pun langsung pergi. Setelah itu Jack kembali ke tower dengan membawa wanita itu, dan mereka pun membuka tabung tersebut. Wanita itu pun tersadar dan menyapa Jack, di mana mereka terlihat bingung karena wanita tersebut mengenal Jack. Setelah dirawat, akhirnya wanita itu sudah mulai pulih dan memperkenalkan dirinya yang bernama Julia, di mana Julia masih bingung dengan apa yang sudah terjadi, di mana Victoria menjelaskan tentang kecelakaan yang menimpa Julia dan krunya, dan hanya Julia yang berhasil diselamatkan.
Menurut Jack, Julia sudah tertidur sekitar 60 tahun di tabung tersebut. Kemudian Jack dan Victoria menanyakan kepada Julia tentang misinya. Tetapi Julia tidak bisa menjelaskan apa-apa sebelum dia menemukan black box yang berisi rekaman penerbangannya. Keesokan paginya Jack menghampiri Julia dan Jack menjelaskan bahwa pusat kendali yang disebut TED akan segera online dan Victoria akan melaporkan seluruh kejadian tentang penyelamatan Julia, di mana nanti akan ada orang yang akan datang untuk menjemput Julia ke Titan. Di mana Julia menegaskan bahwa dia harus menemukan black box agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Jack pun memenuhi permintaan Julia dan mereka pergi meninggalkan tower menuju ke lokasi kejadian tersebut. Dalam perjalanan, Jack menjelaskan kepada Victoria tentang tujuannya untuk mengantar Julia, karena dia yakin bahwa informasi dalam rekaman tersebut akan sangat berguna bagi mereka. Saat tiba di lokasi, mereka berhasil menemukan black box-nya, tetapi tiba-tiba saja para scavenger menyerbu dan menangkap mereka. Jack! Victoria pun tidak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan pusat kendali belum aktif. Setelah TED online, Victoria pun meminta bantuan drone pada Sally untuk menyisir di mana Jack tertangkap. In 185 degree 22. Di sisi lain, Jack akhirnya tersadar di suatu tempat. Di sana dia diinterogasi oleh pemimpin scavenger, di mana pemimpin scavenger mengetahui segala hal tentang Jack. Dia tahu tentang ingatannya yang telah dihapus oleh Ted, serta rincian misi yang selama ini Jack jalankan. Jack sangat terkejut ketika lampu dinyalakan. Ternyata tempat itu dipenuhi oleh manusia yang selama ini dia kira adalah alien. Not alien, Jack. We're human. Lalu pemimpin scavenger yang bernama Malcolm menjelaskan bagaimana mereka bisa bertahan dari serangan drone. Ternyata mereka menggunakan teknologi tempur dari baja dan alat pengubah suara agar tidak terdeteksi oleh drone. Malcolm menjelaskan bahwa drone-drone itu diciptakan untuk membunuh manusia. Kemudian kita dikenalkan dengan Sersan Sykes, di mana dia kurang setuju dengan keberadaan Jack di sana karena akan membahayakan keselamatan mereka semua. Kemudian Malcolm melanjutkan penjelasannya tentang rencana peledakan pusat kontrol TED dengan cara mengirimkan kembali drone pada pusatnya, di mana drone itu akan membawa 10 sel bahan bakar dan nuklir. Hingga Malcolm membutuhkan kemampuan Jack untuk memodifikasi drone yang sudah diambilnya, di mana Jack menolaknya dikarenakan akan menghancurkan seluruh manusia yang berada di TED. Kemudian Sersan Sykes mengancam akan membunuh Julia jika Jack menolak permintaan Malcolm. Namun di sana drone sudah mendekati markas para scavenger. Di mana Malcolm malah melepaskan Jack dan membiarkan ingatannya kembali dan menyuruhnya ke zona radiasi untuk mencari kebenarannya, di mana Jack yang dilarang ke sana oleh Sally. Lalu Jack dan Julia pun menuju ke lokasi pemancar sinyal milik scavenger, yang dimana mereka memiliki kenangan yang sama di sana. Lalu Jack melaporkan kondisinya kepada Victoria melalui pemancar sinyal itu. Kemudian Victoria pun mengirim pesawatnya kembali ke sana. Saat menunggu pesawat, Julia mengatakan kepada Jack tentang misi Odyssey yang sebenarnya adalah misi penelitian penerbangan ke Titan. Tetapi tiba-tiba sebelum peluncuran, mereka menemukan sebuah benda misterius di dekat orbit bumi, sehingga mereka pun diminta untuk menyelidiki hal itu. Julia pun akhirnya mengakui bahwa sebenarnya dia adalah istri Jack, dan hal ini merupakan alasan mengapa dirinya selalu hadir dalam mimpi Jack. Ternyata momen dalam mimpi Jack adalah momen yang sangat membekas di hidupnya, di mana saat itu Jack sedang melamar Julia di tempat itu, hingga seluruh ingatan tentang Julia pun kembali.
Tetapi ketika pesawat itu sampai, Victoria melihat kemesraan di antara mereka yang menghancurkan hatinya. Kemudian Jack dan Julia kembali ke tower untuk mengajak Victoria bergabung bersamanya, di mana Victoria tidak bisa menerima hal itu. Menurutnya Jack telah berubah setelah bertemu dengan Julia dan memutuskan untuk melaporkan pengkhianatan Jack kepada Sally. Mission, this is Tower 49. I'm having a problem with my technician, and he's unfit for service. I'm sorry to hear that, Victor. We are not an effective team. Lalu tiba-tiba sebuah drone pun muncul dan membunuh Victoria. Ketika akan menembak Jack, beruntung Julia berhasil menyelamatkannya. Kemudian Jack melihat sebuah laporan dari pusat, di mana Jack diminta untuk membawa Julia ke Ted, dikarenakan mereka akan mendapatkan misi baru sebagai tim. Lalu Jack pun menghiraukannya dan mereka berdua pun pergi dari sana. Namun ketika di perjalanan mereka diserang oleh beberapa drone. Dikarenakan pesawat mereka rusak berat, mereka pun harus mendarat dengan parasut. Kemudian Jack menemukan hal aneh di puing-puing pesawatnya. Jack melihat orang dan pesawat yang mirip dengannya. Kemudian Jack mendekat ke sana. Ternyata orang itu adalah Jack yang lain, dengan kode misi yang berbeda, yaitu TH-52. Sedangkan Jack yang kita kenal sejak awal film berkode TH-49. Tiba-tiba Julia datang menghampiri mereka dan membuat Jack 59 heran dengan Julia, dikarenakan Julia juga hadir dalam mimpi Jack 52. Hingga di mana mereka merebutkan senjata yang melepaskan tembakan yang tanpa sengaja mengenai Julia. Melihat hal itu, Jack 49 pun langsung mengalahkan Jack 52 hingga pingsan. Kemudian Jack 49 menghampiri Julia yang sedang terluka. Kemudian Jack memutuskan untuk mencoba ke Tower 52 untuk mengambil obat dan mengikat Jack 52 di sana. Sesampainya di Tower 52, Jack langsung mengambil obat di sana dan seketika ia terkejut ketika bertemu dengan Victoria, di mana Jack berusaha mengajak Victoria untuk turun ke permukaan bersamanya. Namun hal yang sama Victoria tidak mau untuk ikut dengannya, hingga Jack pun bergegas kembali menemui Julia, dan Jack berhasil menyelamatkan Julia dan mereka pun pergi. Ketika Julia terbangun, terlihat mereka sedang berada di rumah rahasia Jack dan menghampiri Jack yang sedang di tepi danau. Di sana Jack berkata kepada Julia bahwa dia hanyalah sebuah klon dari Jack, tetapi dia tetap mencintai Julia dikarenakan ingatan Jack yang ada di dalam dirinya. Ternyata Jack membuat rumah di tepi danau adalah cita-citanya dulu untuk mereka berdua menghabiskan masa tuanya di sana, dan Jack pun bermalam di sana bersama Julia. Keesokan paginya, Jack dan Julia menuju ke markas tempat persembunyian Malcolm, di mana Jack akan membantu rencana mereka. Di sana Jack akan memodifikasi drone 172 untuk mengirimkan peledak ke pusat kontrol Ted. Dan di sana Malcolm menceritakan tentang dirinya, di mana dia sebelumnya adalah mantan militer, dan dia melihat sendiri Ted menghancurkan bulan saat malam hari. Lalu bumi menjadi kacau setelah itu. Kemudian Ted menurunkan pasukannya yang ternyata pasukan itu terdiri dari ribuan Jack, di mana Jack sebelumnya seorang astronot bernama Jack Harper. Ingatannya dihapus dan diprogram untuk membunuh, di mana Ted adalah mesin yang sangat cerdas. Dia menghabiskan sumber energi satu planet lalu pindah ke planet lainnya. Pada waktu itu Malcolm melihat Jack 49 berbeda dengan yang lainnya. Maka dari itu Malcolm yakin bahwa Jack 49 masih memiliki perasaan manusiawinya. Tak lama dari itu Jack berhasil memodifikasi drone itu dan siap untuk dikirimkan ke Ted. Namun saat mereka hendak mengantarkan drone itu keluar, tiba-tiba saja beberapa drone menyerbu mereka, di mana para drone itu masuk ke markas dan memusnahkan semua manusia yang ditemuinya.
dan pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan drone-drone itu. Tetapi sayangnya drone yang hendak dikirimkan oleh mereka malah mengalami kerusakan, dan tak lama lagi mereka meyakini drone yang lain akan dikirim oleh Ted ke tempat itu, di mana akhirnya Jack memutuskan untuk membawa sendiri bom itu menggunakan pesawatnya, di mana Julia pun mengajukan diri agar dibawa oleh Jack sesuai dengan perintah Sally sebelumnya. Karena tidak mempunyai pilihan lain, akhirnya Jack menyetujui hal itu. Dalam perjalanan, Jack mencoba memutar rekaman dari black box yang dibawa oleh Julia. Ternyata disinilah kisah misi Odyssey bermula, di mana ingatan Jack tentang misi Odyssey pun kembali. Ternyata pada waktu itu Jack, Julia, dan Victoria berada dalam satu tim, di mana pada itu tahun 2017, di mana NASA yang dipimpin oleh Sally mengirimkan tim astronot, yaitu Komandan Jack Harper beserta wakil pilot Victoria, dan juga termasuk Julia Harper, istri Jack, dan kru lainnya menuju ke luar angkasa dengan kecepatan cahaya untuk menyelidiki Ted, sebuah benda ruang angkasa misterius yang tiba-tiba muncul. Saat jarak mereka sudah dekat dengan Ted, tiba-tiba saja secara misterius pesawat mereka ditarik ke dalam sana dan tidak bisa keluar dari jalur. Pada akhirnya Jack memutuskan untuk melepaskan kapsul yang berisi istrinya dan kru lainnya untuk kembali ke bumi. Pada akhirnya mereka berdua masuk ke dalam Ted dan tiba-tiba saja cahaya yang sangat terang menyinari mereka. Ternyata kapsul yang dikirim ke bumi pada tahun 2017 baru mendarat pada tahun 2077. Kembali ke masa kini di mana Jack telah masuk ke dalam Ted. Di sana dia melihat ratusan bahkan ribuan tabung yang berisi klon Jack dan Victoria. Tak lama kemudian akhirnya Jack bertemu dengan inti Ted, sebuah mesin cerdas seperti yang dijelaskan oleh Malcolm. Ketika Jack membuka tabung tersebut, ternyata di sana bukanlah Julia, melainkan Malcolm, hingga membuat Ted marah dan mengerahkan drone-nya untuk membunuh mereka berdua. Namun mereka berdua melakukan bunuh diri dengan meledakkan Ted bersamanya, hingga ledakan dahsyat menghancurkan Ted hingga menjadi puing-puing di luar angkasa, di mana ledakan itu juga menghentikan seluruh drone yang hendak menyerang markas persembunyian manusia. Sementara itu, ternyata Julia dikirim oleh Jack ke rumah yang dibuat oleh Jack sebelumnya. Tiga tahun kemudian terlihat Julia sekarang sudah memiliki anak, di mana putrinya melihat seorang anak laki-laki di seberang danau, diikuti dengan orang-orang yang masih selamat dari markas Malcolm, beserta Jack 52 yang sebelumnya bertarung dengan Jack 49. Pada akhirnya Jack 52 berhasil menemui Julia karena ingatan Jack 52 sama dengan Jack 49 sebelum memori mereka dihapus, dan film pun berakhir. Ternyata selama ini Jack adalah sebuah kloningan yang dibuat oleh Ted, di mana ingatan mereka dihapus. Lalu kenapa Sally tiba-tiba jadi pengendali Ted? Padahal sebelumnya dia adalah operator NASA. Kemungkinan Sally diambil dari memori Jack dan Victoria untuk selalu membimbing mereka. Kemudian di akhir cerita terlihat anak Julia. Bisa saja dari adegan di mana Jack membawa Julia ke rumah rahasianya di danau dan bermalam di sana. Dan kemungkinan kloningan Victoria yang bersama Jack 52 meninggal ketika Ted hancur yang menyebabkan semua energi hilang dan membuat towernya terjatuh ke daratan. Mungkin dari kalian yang memiliki sudut pandang lain, silahkan komentar di bawah. Oke, semoga kalian terhibur dengan film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang maksimal. Silahkan komentar untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Salam rebahan.